Oke, kemarin kan projectnya upskilling ini ya, saya hapus dulu, saya ulangin lagi. Langkah-langkahnya mulai dari create new app, kasih nama misalkan di sini upskilling IoT gitu. Di kategorinya pilih salah satu aja, bisa education ataupun yang lain. Kemudian create. Ini desainnya saya buat kayak yang contohnya aja, yang template. Mungkin nanti Bapak Ibu mau dibuat yang lebih bagus juga boleh. Di bagian atas misalnya di sini saya buat judulnya. Kemudian ini teksnya saya buat rata tengah, hurufnya tebal. Nah, sekarang judul diklat kita apa itu? Lupa saya jadi. Saya tulis judul diklat aja ya. Judul diklat upskilling dan reskilling IoT gitu aja. Hurufnya juga bisa dibesarin menggunakan yang di sini font size. Akan seperti ini ya. Kemudian ada 2 buah logo. Yang pertama logo sekolah, misalkan di sini saya duplicate aja. Duplicate-nya caranya dari sebelah kanan ada titik 3, diduplicate biar ukurannya sama, nggak perlu kita buat tambahkan lagi. Ukurannya udah sama, tinggal kita tambahkan gambarnya di sini. Saya upload dari logo yang sudah pernah saya download dari picture. Misalkan yang kiri logo BPL, yang kanan sini nanti masuk logo BPL, yang ini saya upload misalkan logo SMA. Oke. Kemudian ada 2 buah tombol. Misalkan di sini tombolnya, saya beri nama tombolnya misalkan LED on. Yang atas juga saya samakan LED on. Jadi ini label dari tombol, ini nama tombolnya. Kita duplicate aja biar ukurannya sama. Tinggal kita ubah untuk teksnya LED off, di atas juga LED off. Oke, tombolnya sudah jadi. Kemudian di sini ada label untuk sensor. Ada tulisan sensor suhu gitu ya. Saya buat rata kiri aja kalau yang ini, sensor suhu tapi hurufnya tebal. Nah, tulisannya sensor suhu. Kemudian di sampingnya, saya duplicate aja. Nanti ini nilainya sensor suhu. Misalkan nilainya 28,7 Celcius misalkan ya. Nah, ini kalau mau dibuat
ada blok warnanya di pengaturan di sini di bawah. Bisa kita pilih backgroundnya, misalkan mau dirubah warnanya, background colornya. Terus ini juga mau dibuat background color sama bordernya, misalkan boleh, misalkan seperti ini. Terus kalau border kayak garis tepinya bisa ditambahkan seperti ini. Garis tepinya warnanya misalkan hitam, tulisannya di tengah, kan nggak kelihatan nanti di tengah. Ini untuk sensor kelembaban kita duplikat aja dari sini. Nilainya juga duplikat aja. Tapi biar nggak bingung, di nama label yang untuk nilai ini aja yang dirubah namanya. Jangan label 3, misalkan nama ini sensor suhu namanya. Terus yang ini kelembaban. Kelembaban satuannya persen biasanya, 60%. Ini nama labelnya sensor kelembaban. Jadi waktu nanti kita mau menampilkan nilainya, kita pilih yang variabel yang ini. Yang label-label cuma untuk tulisan aja, nggak perlu kita ganti namanya, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita butuh di contohnya ya, pakai foto misalkan identitasnya. Ataupun nanti kalau mau dibuat multi screen, screen yang pertama untuk login atau untuk latar belakang atau yang lainnya boleh, bebas. Ini misalkan ada foto profilnya masing-masing peserta nanti biar untuk laporan. Nah, seperti itu gambarannya untuk yang desainnya. Kalau untuk programnya saya tambahkan yang kayak kemarin ya. Di sini misalkan saya butuh satu label lagi di bawahnya tombol untuk merubah tulisan yang kemarin. Label kecil aja di sini, mana tengah aja atas. Nah, label ini nanti ketika tombol ditekan maka berubah labelnya misalkan. Nah, programnya bagaimana? Kita ke blok. Jika tombol ditekan, tombol LED on ditekan, kita klik di sini. Nanti ada pilihan when LED on click. Ketika tombol LED on diklik, maka labelnya, belum saya rubah nama labelnya. Saya buat aja label di sini, label lampu gitu namanya ya, biar nggak bingung. Label lampu, misalkan label LED, ini biar sama label LED aja. When LED on click, maka label LED akan berubah teksnya. Label LED.text atau teksnya namanya LED on, berubah atau menyala boleh. Nah, kemudian ketika LED off yang diklik kan sudah ada, ini kita duplikat pun bisa, klik kanan duplikat. Jadi kita tinggal merubah LED on ini, kita klik, kita pilih LED off. Nah, lebih simpel. Terus label LED juga yang dirubah, cuman kata-katanya aja yang beda. Jadi LED off. Nah, kita uji dulu apakah sudah bisa. Ketika saya klik LED on, maka berubah jadi LED on.
let off berubah jadi off. Nah, terus kemudian kemarin yang terakhir kita rubah background colornya juga. Nah, di bagian background color berarti kita pilih labelnya juga karena labelnya yang akan kita rubah. Di bagian bawah itu ada set labeled background color. Nah, background colornya kita tambahkan di sini. Mau dirubah warna apa ketika let on, misalkan warna hijau. Kemudian ketika off, nah ini kita duplicate juga bisa. Klik kanan, kita letakkan di sini. Warnanya mau dirubah jadi merah misalkan. Ketika kita jalankan, let on diklik, warnanya hijau, let off, warnanya, nah ini hijau juga ya, on, off, nah, ada yang salah. Labeled background, let off klik, merah, udah merah padahal, kok tetap hijau. Let on, let off, nah ini baru merah. Oke, let on, let off. Oke, nah ini pertemuan yang kemarin kita buat desain sama buat sedikit programnya. Nah, di video ini saya tambahkan, saya jelaskan sekalian ya, nanti diperhatikan dulu aja untuk buat Firebase-nya dari awal. Nanti saya ulangin lagi apa ini, yang penting untuk direkam dulu nanti biar bisa saya upload. Di bagian klik firebase.com sini langsung klik aja mulai. Kalau belum pernah login nanti diarahkan untuk login menggunakan akun Google biasanya. Kalau sudah pernah login nanti langsung muncul di halaman ini. Di sini ada pilihan tambahkan project. Nanti kita klik add project. Nama projectnya apa? Nah, di sini saya buat namanya misalkan upskilling IoT juga, sama dengan Tankable-nya misalkan. Nggak harus sama, tapi boleh sama. Ini saya klik continue. Nah, di halaman ini ada Google Analytics, Firebase. Ini langsung aja diklik continue juga, nggak perlu ada yang dirubah. Kemudian configure Google Analytics, ini pilih yang default account. Terus kemudian create project. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai di sini. Ini saya jelasin dulu sampai koneksi ke Tankable-nya biar nanti videonya nggak terjeda, nanti baru kita ulangin lagi, kita review lagi ya Bapak Ibu. Kita klik continue. Kemudian di halaman ini kita nanti mengatur ada dua bagian yang perlu kita atur. Yang pertama itu di authentication. Authentication-nya itu diambil dari sebelah sini. Mungkin kalau nanti punya tampilan Bapak Ibu seperti ini, diklik yang ini ya, tanda sebelah kanan ini. Biar muncul pilihan seperti ini, kemudian diklik file. File, pilih authentication-nya. Di bagian authentication ini nanti kita pilih get start. Nah, setelah get start ini security-nya bisa macam-macam, bisa kita menggunakan Google ataupun yang lainnya. Tapi kita buat yang umum saja, jadi bisa diakses oleh siapapun. Kita menggunakan Anonymous. Untuk pembelajaran cocok yang pakai Anonymous ini aja. Kemudian kita klik enable di sini. Kemudian di sini kita pilih save, simpan. Setelah kita simpan, kita pilih bagian di sini project overview. Karena setelah kita mengatur authentication tadi akan mengenerate yang namanya web APK. Nah, ada web APK di sini. Ini yang kita ambil. Kita simpan dulu di Notepad. Web atau APK itu aja, APK. Ini yang sudah kita generate tadi. Kita simpan di Notepad dulu. Kita sisihkan. Kemudian kita ke yang kedua, di bagian file kita pilih real time database. Nah,
kita membuat real-time database-nya di sini. Create database. Nah, kemudian kita pilih next di sini, nggak usah dipilih negaranya lagi, defaultnya saja. Kemudian di sini start in log mode, tetapi jangan lupa kita nanti mengubah rules-nya ini menjadi true nanti, tapi di step yang berikutnya. Kita enable-kan aja. Nah, di sini kita nanti akan mendapatkan database URL. Nah, seperti ini. Database URL-nya ini bisa kita simpan, kita copy, kita letakkan di notepad juga. Ini nanti kita butuhkan untuk di program Arduino sama di Tankable-nya. URL. Database URL-nya. Oke. Dua yang kita butuhkan sudah dapat, tapi tadi yang nggak boleh lupa rules-nya harus kita rubah dulu menjadi true, karena di sini kan read false, berarti kita nggak bisa membaca database kita. Jadi kita rubahlah di sini menjadi true dulu. True. Jadi kita bisa membaca ataupun menuliskan database-nya. Setelah dirubah, klik publish. Nah, ini biarin kalian seperti ini. Kita kembali ke data bagian ini. Nah, sekarang kita membuat datanya. Kalau kita lihat desain kita tadi, di sini data yang perlu kita tampilkan adalah data suhu, kelembaban, sama kondisi lampu LED-nya. Jadi ada tiga variabel ya berarti ya. Tiga variabel. Yang pertama LED-nya, kemudian sensor suhu, sensor kelembaban di sini. Berarti di sini kita buat tiga variabel. Yang pertama lampu LED. Lampu LED ini kan kalau kita tambahkan relay, logiknya cuma 0 dan 1 aja. Kita isi nilai defaultnya aja 0 misalnya, berupa angka atau nilai. Kemudian sensor suhu, kita tulis suhu gini aja. Kita buat nilainya misalkan 25,8 misalkan. Nanti tampil enggak nilai yang seperti ini. Kemudian ada kelembaban. Jadi kita punya tiga variabel database. Misalkan ini 55%. Tiga ini nanti yang harus kita tampilkan di sini, di Tankable, tampil di sini dari Firebase ini tadi. Di Firebase sudah selesai seperti ini kita membuat database-nya dan pengaturannya. Yang kita butuhkan pun sudah ada di sini. Yang pertama database URL, kemudian yang kedua web APK-nya. Bagaimana mengkoneksikan antara Firebase dengan Tankable? Nah, caranya kita buka Tankable di bagian desain. Nah, di bagian desain ada tanda setting di sini. Di bagian kiri agak tengah ada setting. Kemudian ini kita scroll ke bawah, nanti ada pengaturan tentang Firebase setting. Nah, di sini ada Firebase setting ya. Ada APK, ada database URL. Dan dua-duanya kita sudah punya. Nah, yang pertama APK kita copy yang dari notepad tadi, kita letakkan di sini APK. Kemudian database URL. Database URL tadi kita juga sudah dapat. Ini kita copy, kita letakkan di database URL. Nah, pengaturannya cuma ini aja di bagian Firebase, di bagian Tankable-nya. Ada dua variabel yang harus dihubungkan atau dikoneksikan. Baru kita buat programnya. Kita tinggal nambahkan bloknya di sini. Bagaimana untuk menampilkan nilai suhu dulu, sensor suhu. Karena kita menggunakan float dari Firebase, kita pilih di sini variabel. Kita deklarasikan variabel dari Firebase ini, suhu. Kita deklarasikan. Cara mendeklarasikan di Tankable yaitu dengan cara kita klik variabel, kemudian inisialisasi. Sekarang taruh bawah sini aja. Inisialisasi kita pakai float server dari Firebase. Nama variabelnya apa? Nah, ini harus sama dengan di Firebase-nya. Namanya suhu, hurufnya besar semua ya. Jadi di sini saya ketikkan suhu. Jadi ini diambil dari Firebase-nya, namanya harus sama penamaannya. Setelah sudah dapat, kemudian kita mau menampilkan di label
Label mana itu? Di label sini. Nama labelnya apa tadi? Nama labelnya adalah sensor suhu. Ini ya, nama label ini adalah sensor suhu. Oke. Di bagian variabel, when float variabel suhu initialis atau ada nilainya atau sudah terinisialisasi atau ada perubahan di sini ya, initialize or change. Ketika ada perubahan nilai suhu, maka label suhu tadi, label sensor suhu, teksnya akan diisi set sensor suhu teks. Teksnya diisi nilai dari variabel yang ada di Firebase. Harusnya nanti nilainya 25,8. Labelnya isinya dari variabel juga, karena nilai variabel dari float variabel suhu. Nah, ini kita letakkan di sini. Jadi di sini artinya jika ada perubahan nilai variabel suhu di Firebase, maka label sensor suhu teksnya diisi nilai dari variabel suhu di Firebase-nya. Sekarang kita jalankan coba. Nah, nilainya udah langsung berubah secara otomatis 25,8. Ini mengambil dari nilai di Firebase-nya. Coba kita rubah nilainya dari Firebase. Nilai di Firebase kita rubah. Nilainya saya bagi dua gini ya. Nah, nilainya saya rubah di sini, di Firebase saya rubah. Yang ini saya ketik manual, nilainya misalkan 34,8, 34,5. Saya enter, ketika saya enter di bagian sini nanti tankable-nya dia nanti secara langsung akan berubah juga. Ketika saya enter akan berubah juga. Jadi sudah ada hubungan antara Firebase dengan tankable-nya. Jadi sudah real time. Begitu kita rubah begitu ada perubahan misalkan 12,7 di tankable-nya pun juga langsung berubah di sini. Nah, sampai di sini dulu bagian materi Firebase-nya. Recordnya saya hentikan dulu.